Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar yang budiman, kita harus mempunyai keyakinan bahwa cobaan yang telah datang menimpa kita itu kecil kalau dibandingkan dengan besarnya nikmat atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita bisa dan pandai menjadi hamba yang bersyukur. Agar apa? Agar kita tidak diperbudak dengan pikiran-pikiran yang negatif kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada ujungnya malah kita mendapatkan kesengsaraan, malah kita mendapatkan kegundahan, malah kita mendapatkan keresahan hidup di dunia ini. Kalau kita tengok dalam kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Al-Karim, banyak sekali ayat-ayat yang berkata dan mengingatkan kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fungsinya untuk kita pikirkan, kita renungkan, sehingga nikmat tadi bisa mengalahkan dari perasaan dan pikiran kita ketika ujian dan cobaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya, kata Allah, kalian menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan bahwa kita tidak akan pernah mampu menghitung karunia atau nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi keyakinan kita bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada ujian yang datang kepada kita. Ketika kita bisa membandingkan hal seperti ini, maka akan muncul rasa syukur kita kepada Allah dan akan muncul rasa sabar kita ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kita sudah hafal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguhnya, kata Allah, bahwa aku telah memberikan nikmat kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh manusia dan kepada seluruh makhluk. Kal kautsar, nikmat yang sangat banyak dan sangat tidak terbatas. Agar apa? Agar kita menjadi makhluk atau hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi hamba yang bersabar ketika diberikan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada ujian yang menimpa kita. Kemudian dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Bahwa nikmat Allah yang mana yang akan kalian dustakan? Nikmat Allah yang mana yang akan kalian dustakan? Kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan nikmat Allah yang mana yang telah Allah berikan kepada kita yang akan kita dustakan. Tidak ada. Bahwa seluruh nikmat yang telah Allah berikan ini adalah fasilitas untuk kelangsungan kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan kita harus meyakinkan terhadap diri kita bahwa cobaan yang datang kepada kita saat ini
itu sangat kecil dibandingkan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Sangat kecil dibandingkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini fungsinya agar kita tidak cenderung terus berpikir, terus diperbudak dengan perasaan-perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ujian kepada kita, terus memberikan kesengsaraan kepada kita, terus memberikan cobaan kepada kita, sehingga kita menjadi manusia yang cepat putus asa. Padahal ya, kita harus mempunyai keyakinan bahwa cobaan itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita bisa menanamkan keyakinan dalam diri kita semua, meyakinkan dalam hati kita semua bahwa cobaan yang datang kepada kita itu jauh lebih kecil daripada karunia yang datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, untuk membentuk jiwa-jiwa yang bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, untuk membentuk manusia-manusia yang bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan untuk tidak menjadi manusia sengsara yang terus diganggu, yang terus dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kotor kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda semua berada, poin berikutnya tentang meraih hidup bahagia adalah kita harus bisa menata hati agar kita tidak mudah terpancing emosi oleh orang-orang yang membenci kita. Kalau kita bisa menata hati untuk bersabar dengan cacian atau makian orang-orang yang membenci kita, malah akan menjadi manusia yang selalu gundah, gelisah, gundah gulana dengan apa yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak menyukai kita. Kita sadar bahwa dunia ini adalah tempatnya berbagai macam problematika hidup. Kita tidak bisa dan tidak bisa menuntut kepada seluruh manusia untuk mencintai kita seluruhnya. Tidak bisa. Dan kita pun tidak bisa menuntut kepada manusia untuk membenci kita seluruhnya. Tidak. Kita harus menyadari bahwa di dunia ini pasti ada orang yang akan mencintai kita, dan pasti ada orang yang membenci kita atau tidak suka terhadap kita. Itu kita harus sadari. Sehingga ketika ada orang-orang yang membenci kita, ya kita harus bisa menata hati bagaimana kebenciannya itu tidak terpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita. Dan di antara perkara yang bermanfaat adalah hendaknya sekali lagi kita mengerti bahwa tindakan yang menyakiti yang dilakukan orang-orang atau tetangga-tetangga atau musuh-musuh kita kepada kita semuanya, yang khususnya dengan kata-kata yang buruk, misalkan kalau kita menjalankan sunnah, ya, menjalankan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak diberikan gelar atau lakab-lakab yang jelek, ya. Kemudian mungkin kita dikucilkan oleh tetangga atau bahkan oleh keluarga kita, ya. Kita menjalankan syariat yang tidak dilakukan oleh keumuman masyarakat. Nanti kita akan diberikan julukan-julukan yang lain atau julukan-julukan yang tidak enak kita dengarkan di telinga. Ketika itulah kita harus bisa menata hati agar tutur kata buruk orang-orang yang membenci kita tidak berpengaruh kepada kita sedikit pun. Dan semuanya akan sangat berpengaruh ketika kita juga disibukkan dengan apa-apa yang dilontarkan oleh musuh-musuh kita, oleh orang-orang yang sangat membenci kita. Kita akan merasa resah, kita akan merasa tidak enak, kita akan menjadi orang-orang yang mempunyai kekotoran dalam hati kita. Kenapa? Karena kita merasa terganggu dengan sepak terjang orang-orang yang membenci kita. Sehingga kita harus bisa menata hati sejak dini untuk tidak terpancing emosi kita dengan tutur kata atau perlakuan buruk orang-orang yang membenci kita. Dan kita harus menyadari bahwa di dunia ini pasti ada manusia-manusia atau orang-orang yang mencintai kita, dan pasti ada orang-orang yang membenci kita. Ini mau tidak mau, karena kita hidup dalam dunia nyata, dalam realita. Berbeda dengan di surga. Di surga pasti saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita mencintai kita semuanya. Tidak ada yang membenci kita. Sedangkan dunia
Alam realita yang sedang kita jalani saat ini, kita harus mempunyai kesadaran bahwa pasti ada orang yang mencintai kita dan pasti ada orang yang membenci kita. Untuk itu, kita harus bisa menata hati ketika orang-orang yang membenci kita memberikan julukan-julukan atau sebutan-sebutan jelek, ya, atau bahkan memberikan intimidasi kepada kita, agar kita tidak juga melayani apa yang mereka lontarkan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang jauh lebih besar jiwanya dari mereka, ya. Sedikit pun jangan pernah terpengaruh terhadap apa-apa yang dilontarkan oleh musuh-musuh kita atau orang-orang yang membenci kepada kita, ya. Yang berikutnya, para pendengar yang budiman, dimanapun Anda semua berada, mudah-mudahan tips ini bisa memberikan kepada kita cara atau kebahagiaan untuk meraih kehidupan dunia dan akhirat. Kita harus senantiasa berpikir positif apapun yang menimpa kita, ya, bahwa berpikir positif akan menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang benar sesuai jalurnya. Dan ketahuilah bahwa pola pikir kita akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Pola pikir kita itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan jika kehidupan atau jika pikiran kita selalu tertuju kepada apa yang bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan dunia kita, bagi kehidupan agama kita, maka hidup kita akan bahagia dan sejahtera. Yakin dengan itu. Berpikir positif. Jika pikiran kita selalu tertuju kepada apa yang bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita, sekali lagi bagi kehidupan agama kita, bagi kehidupan dunia kita, maka yakinlah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Dan sebaliknya jika tidak, maka kita akan mengalami hal-hal yang sebaliknya. Kita akan menjadi jiwa-jiwa yang kerdil, karena kita sempit berpikiran kita, karena kita senantiasa berpikir negatif kepada Allah, kepada agamanya, atau kepada manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Kita akan selalu ditakut-takuti dengan perasaan-perasaan yang tidak jelas, karena pikiran kita senantiasa negatif. Kita akan senantiasa dihantui dengan perasaan-perasaan dan kegundahan serta kegelisahan, karena berpikiran kita, cara berpola pikir kita senantiasa selalu dihiasi dengan pola pikir negatif. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mulai sudah bisa menyisihkan, bisa menyingkirkan pola pikir negatif kita, diganti dengan pola pikir positif kita, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, agar kita bisa mendapatkan kesejahteraan hidup sebagaimana yang kita idam-idamkan. Senantiasa berpikir positif, ya. Menghadapi siapapun, senantiasa kita harus berpikir positif agar kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Agar setiap langkah kita itu sangat sesuai dengan apa yang kita terancanakan, apa yang kita agendakan, yang tidak menyimpang dari norma Allah Subhanahu wa taala dan norma manusiawi pada umumnya. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda semua berada. Yang berikutnya, ketika kita sudah berpikir positif dengan apapun yang terjadi kepada kita, ya. Yang berikutnya adalah kita tidak mengharap balasan dan penghormatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan pernah terpikir oleh kita ketika kita berbuat baik kepada anak kita, kepada istri kita, kepada ibu kita, kepada tetangga kita, kepada orang yang memusuhi kita sekalipun. Jangan pernah berpikir atau jangan pernah terpikir oleh kita ingin mendapatkan dan balasan dari orang tersebut. Jangan. Tapi sandarkan keinginan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, harapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita mendapatkan kebahagiaan, agar kita mendapatkan kesejahteraan, agar kita diberikan jiwa-jiwa yang luas, agar kita diberikan ketenangan hidup sebagaimana yang diidam-idamkan oleh kita semua. Hal inilah yang merupakan hal yang sangat bermanfaat dalam rangka mengusir kegundahan dan kegelisahan, yaitu dengan meyakinkan diri kita untuk tidak meminta balasan dan penghormatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari Zat yang Maha Pengasih dan Penyantun atas kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang tua kita,
kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang memusuhi kita. Harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harapkan kebaikan dan anugerah surga dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menunaikan berbagai macam aktivitas ibadah, ketika kita menunaikan kegiatan-kegiatan yang positif, ketika kita melaksanakan kebaikan kepada siapapun yang kita kehendaki. Harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian semuanya hanyalah untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian semua. Kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih sekalipun dari kalian semua. Ini kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal baik apapun, baik amal ibadah ataupun amal sosial, apapun yang kita kerjakan, maka jangan kita menuntut ucapan terima kasih atau balasan dari orang-orang yang telah kita bantu kepada mereka. Bahkan hal ini lebih ditekankan lagi dalam hubungan kita terhadap keluarga kita, anak-anak, istri kita, orang tua kita, dan mereka yang memiliki jalur komunikasi dengan kita. Ketika kita camkan diri kita untuk tidak berbuat buruk terhadap mereka, niscaya kita merasa tenang dan tentram. Niscaya kita akan merasa bahagia dan sejahtera. Niscaya kita akan mempunyai jiwa-jiwa yang besar, karena kita sudah memberikan bantuan kepada mereka dengan ikhlas, dengan ketulusan hati, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, poin yang berikutnya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dan untuk menghilangkan rasa gundah dan gelisah dalam kehidupan ini, yaitu menjadikan semua amal bermanfaat depan mata kita, dan kita harus berusaha untuk merealisasikannya. Ya, menjadikan semua hal bermanfaat di hadapan kita dan kita berusaha untuk merealisasikannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bisa dimanfaatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tadi di surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai tanda syukur nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka fasholli li rabbika wanhar. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang hamba, salat dan berkurban. Artinya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah sesuai dengan tuntunan nabinya dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar bahwa tadi nikmat yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita. Berbagai macam fasilitas hidup telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang ada di hadapan kita, kita pandang semuanya baik dan kita orientasikan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu saja, kita pun berusaha untuk merealisasikannya. Dan kita jangan pernah menengok sekalipun, sedikit pun kepada hal-hal yang merugikan dan membuat kita terlena dengannya. Karena hal itu dapat mendatangkan rasa gundah dan sedih. Karena rasa itu akan mendatangkan kegelisahan kepada kita. Dan semua itu bisa teratasi dengan ketenangan dan memusatkan perhatian dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Kalau kita saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terus kita terlena dengan ujian tadi. Jangan terus kita merasa menderita dengan ujian tadi. Tapi kita harus tetap bisa memandang apa yang di hadapan kita semuanya bermanfaat, dan kita bisa melaksanakan, merealisasikan apa yang kita pandang bermanfaat tadi. Agar apa? Agar kita tidak merasa terus dalam kungkungan pikiran negatif kita. Agar kita tidak terus merasa sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita malah berpikir atau bertindak sebaliknya. Kita tidak merasa sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat, dan kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi jiwa-jiwa yang besar, sehingga kita terhilangkan dari kegundahan dan kegelisahan, sehingga kita bisa meraih dan meraup kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa mengatasi sebuah masalah saat itu juga untuk kemudian berkonsentrasi terhadap masa depan kita. Ingat bahwa hidup kita adalah di alam realita, di alam nyata, di alam dunia ini, yang tentunya berbagai problematika hidup, berbagai masalah hidup akan silih berganti datang kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita dihadapkan dengan masalah yang rumit yang ada di depan kita? Sekali lagi ingat bahwa setiap masalah, jangan kita pernah lari darinya. Bahwa setiap masalah itu harus kita hadapi, kita selesaikan, kita bereskan. Untuk apa? Untuk menyongsong masa depan kita yang lebih bahagia, lebih cerah, lebih menjanjikan. Masalah datang bukan untuk kita hindari. Masalah datang untuk kita hadapi. Masalah datang untuk kita bereskan. Masalah dan ujian datang, itu kita harus berpikir bahwa dengan masalah ini akan mematangkan kita di dunia ini. Ya, akan meningkatkan level dan mutu hidup kita di dunia ini. Sehingga apapun masalah yang datang kepada kita, mari kita hadapi dengan lapang dada, dengan besar jiwa. Agar apa? Agar masa depan bisa lebih bahagia, masa depan bisa lebih ceria, dan masa depan bisa kita jalani dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Para pendengar dimanapun Anda semua berada, beberapa poin tadi mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita atau dorongan kepada kita semua untuk tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat yang hakiki. Wallahu a'lam.